Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Gani Putra dengan NPM 2022 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan data flow diagram atau DFD untuk sistem penggajian karyawan. Diagram ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana data seperti informasi karyawan, absensi, dan lembur diproses dalam sistem hingga menghasilkan output berupa slip gaji dan laporan yang dibutuhkan. DFD ini sangat penting untuk memberikan gambaran alur kerja secara jelas, mulai dari entitas yang terlibat, aliran data, hingga proses pengolahan di dalamnya. Melalui presentasi ini, diharapkan kita semua dapat memahami bagaimana sistem penggajian dirancang untuk bekerja secara efisien dan akurat. Mari kita mulai dengan penjelasan komponen utama pada diagram ini. Untuk yang pertama ini adalah entitas eksternal. Yang pertama, karyawan. Memberikan data karyawan seperti data absensi dan lembur, serta menerima slip gaji dari sistem. Yang kedua itu dari direktur, menerima laporan data karyawan dan laporan gaji karyawan untuk evaluasi atau pengambilan keputusan. Selanjutnya dari pihak personalia. Personalia ini tuh berperan dalam memberikan rekap data absensi dan lembur yang akan diproses dalam sistem. Selanjutnya akan memasuki proses utamanya. Proses pertama, pencatatan data. Fungsi dari pencatatan data tersebut mencatat data karyawan, termasuk jabatan, upah per jam, dan data lembur. Input yang dihasilkannya adalah data karyawan dari entitas karyawan. Yang kedua, data jabatan dan upah lembur dari sumber lain, misalnya personalia atau sistem pendukung. Output yang dihasilkan dari pencatatan data yaitu data karyawan telah tercatat, informasi jabatan, upah per jam, dan lembur yang dikirimkan ke proses selanjutnya. Untuk proses kedua yaitu perhitungan gaji karyawan. Fungsinya itu menghitung gaji berdasarkan data karyawan, jabatan, upah per jam, dan data lembur. Input yang dihasilkan, yang pertama data karyawan, jabatan dari proses 1, selanjutnya rekap data absensi dan lembur dari entitas personalia. Output yang dihasilkan dari perhitungan gaji karyawan, yang pertama slip gaji yang diberikan ke karyawan, upah yang dikirimkan ke proses laporan atau arsip lainnya. Selanjutnya ada proses ketiga yaitu pembuatan laporan. Dari pembuatan laporan ini memiliki fungsi membuat laporan terkait data karyawan dan gaji karyawan untuk disampaikan ke direktur. Input yang dihasilkan dari pembuatan laporan yaitu data karyawan dan informasi gaji dari proses sebelumnya. Output yang dihasilkan laporan data karyawan, laporan gaji karyawan untuk direktur. Selanjutnya ada alur data. Data karyawan mengalir dari entitas karyawan ke proses pencatatan data, lalu digunakan untuk proses perhitungan gaji dan pembuatan laporan. Selanjutnya itu dari slip gaji, hasil akhir dari proses perhitungan gaji karyawan yang diberikan kembali kepada karyawan. Selanjutnya ada rekap absensi dan lembur, diterima dari personalia dan digunakan untuk menghitung gaji. Selanjutnya yang terakhir ini ada laporan, merupakan hasil dari sistem, terdiri dari laporan data karyawan dan laporan gaji karyawan yang diteruskan kepada direktur. Kesimpulan dari DFD ini atau data flow diagram ini menunjukkan bagaimana data karyawan, absensi, dan lembur diolah menjadi sistem untuk menghasilkan slip gaji dan laporan yang dibutuhkan. Prosesnya dimulai dari pencatatan data, dilanjutkan ke perhitungan gaji, dan berakhir dengan pembuatan laporan. Diagram ini menggambarkan aliran data secara jelas antara entitas, proses, dan hasil yang dihasilkan sistem. DFD atau data flow diagram tersendiri adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem secara visual. DFD membantu dalam memahami bagaimana data bergerak melalui sistem, mulai dari input, proses, hingga output. Tujuan dari DFD ini mengilustrasikan bagaimana informasi diproses dan mengalir dalam sistem, mempermudah analisis sistem yang kompleks dengan membagi proses menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, memberikan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan sistem baik untuk pengembangan maupun pemangku kepentingan. Saya harapkan dari presentasi DFD ini, Anda sekalian dapat memahami bahwa DFD itu sangat penting untuk bergerak melalui suatu sistem, mulai dari input, proses, hingga output. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur. Infrastruktur pendukung terbagi menjadi 3, yaitu server, perangkat lunak, dan jaringan.
Poin pertama yaitu server. Server menjadi infrastruktur pendukung untuk menyimpan dan mengelola data karyawan secara aman. Ada dua opsi utama, yaitu membangun infrastruktur server internal, cocok untuk perusahaan yang ingin menjaga kendali penuh atas data, namun memerlukan biaya awal yang cukup besar dan perawatan yang berkala. Kedua yaitu menggunakan server cloud, lebih fleksibel dan scalable serta memungkinkan akses dari berbagai lokasi. Penyedia cloud biasanya juga menawarkan fitur keamanan tingkat tinggi. Poin kedua, perangkat lunak pendukung. Terdapat data SQL digunakan untuk mengelola data karyawan secara terstruktur serta pencarian dan pengelolaan data yang cepat. Yang kedua yaitu framework pengembangan aplikasi, membantu mempercepat proses pembangunan aplikasi Haris sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir yaitu software testing, diperlukan untuk memastikan aplikasi berjalan stabil, aman, dan dapat diimplementasikan dengan mudah. Yang ketiga, jaringan. Koneksi internet yang stabil adalah elemen penting untuk mendukung akses Haris secara real-time. Pengguna dapat mengakses sistem dengan cepat, responsif, dan tanpa gangguan, baik untuk keperluan internal maupun akses jarak jauh. Selanjutnya, pembahasan mengenai kebutuhan perangkat keras. Untuk memastikan Haris dapat berjalan secara stabil dan aman, dibutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi, yaitu yang pertama server. Spesifikasi minimum prosesor quad-core dengan RAM 16GB, penyimpanan SSD 500GB, dan dukungan konektivitas internet stabil. Dengan keterangan server digunakan untuk menyimpan database Haris dan menyediakan akses sistem yang cepat dan aman bagi pengguna. Industri mikro dapat mempertimbangkan server berbasis cloud untuk menekan biaya perangkat keras dan meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua, komputer client dengan spesifikasi minimum prosesor dual core, RAM 8GB, dan penyimpanan minimal HDD 500GB. Dengan keterangan komputer ini digunakan oleh pengguna sistem seperti manajer dan staf teknis untuk mengakses Haris. Spesifikasi dasar cukup karena Haris dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang ringan. Yang terakhir, perangkat mobile. Spesifikasi minimum smartphone atau tablet dengan RAM 2GB, sistem operasional Android atau iOS terbaru, dan koneksi internet. Keterangan perangkat mobile dapat digunakan untuk memudahkan akses Haris bagi karyawan atau manajer yang bekerja di luar kota atau memudahkan fleksibilitas dalam mengakses data. Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan dan operasional Haris harus sesuai dengan skala dan kebutuhan industri mikro. Dengan memprioritaskan perangkat lunak yang efisien dan terjangkau. Satu, itu ada sistem operasi server. Sistem operasi Linux atau Windows Server. Terus sistem operasi server digunakan untuk menjalankan database dan aplikasi Haris. Linux dipilih karena stabilitas dan biayanya ekonomis. Lalu keduanya itu database management system, SQL atau PostgreSQL. Terus database ini digunakan untuk menyimpan semua data karyawan, absensi, penggajian, dan laporan. MySQL dan PostgreSQL adalah database open source yang cocok untuk aplikasi berbasis web
dengan jumlah data yang sedang. 3. Fireworks pengembangan aplikasi Node.js atau PHP atau REST API. Terus HTML, CSS, JavaScript. Fireworks ini digunakan untuk mengembangkan antarmuka pengguna dan proses backend Harris. Pemilih teknologi ini memungkinkan aplikasi bekerja cepat, ringan, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Lalu keempat itu perangkat lunak keamanan. Itu SSL Centricave untuk skripsi data, firewall, dan antivirus. Lalu keamanan adalah aspek penting dalam pengelolaan data karyawan. SSL digunakan untuk memastikan data yang dikirim melalui Harris terkripsi, firewall, dan antivirus. Membantu melindungi server dari akses ancaman tidak sah. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang demo dari aplikasi ini yang akan disampaikan oleh saudara Alif Fajar Alejandro. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih Saudara Ihsan Tafiana Subagja. Oke, pertama-tama kita akan dulu masuk ke halaman loginnya. Sini akan digunakan akun saya yang sudah saya buat, GitAdmin1. Passwordnya yang sudah saya buat sendiri juga. Lalu kalau sudah beres, langsung masuk ke halaman login. Nah, sini kita masuk ke halaman berandanya, yaitu di halaman beranda ini berfungsi untuk menampilkan statistik dashboard berbentuk diagram berdasarkan kriterianya karyawan. Di diagram pertama, yaitu adalah dari statistik usianya. Misalnya dari 2125 ada 3 orang, 2630 ada 6 orang, 31 sampai 40 12 orang, dan lainnya ada sekitar 16 orang. Yang kedua ada di statistik jenis kelaminnya berdasarkan golongan laki-laki dan perempuan. Yang merah adalah laki-laki adalah sekitar 24 orang, yang perempuan ada 13 orang. Nah, ketiga di diagramnya ada di statistik status perkawinan, yaitu ada 37 orang. Di diagram yang keempat ada kita bisa lihat di statistik pendidikannya. Yang pertama itu ada di diploma, ada 5 orang. Yang kedua magister, 6 orang. Yang ketiga ada S1, 1 orang. Yang keempat sarjana 2 orang. Kelima SD 11 orang. Keenam SMA 8 orang. Dan terakhir ada SMP 4 orang. Dan di tabel yang kelima ada statistik lama kerja yang kurang dari 1 tahun ada 37 orang. Dan di statistik kehadiran ada 11 sampai 20 hari sekitar 10 orang, lebih dari 20 hari 5 orang. Lalu di sini ada total gaji bulan ini yaitu Rp45.150.000 dan rata-rata gaji bulan ini ada Rp3.010.000. Lalu setelah itu kita akan masuk ke fitur utama dari mikroindustri ini. Nah, di sini ada fungsi tombolnya yaitu pengelolaan data karyawan. Nah, di modul ini kita menjelaskan admin atau manajer dapat untuk menyimpan dan mengelola data karyawan termasuk informasi pribadinya yang tertera di sini. Lalu posisinya dan data kontrak kerjanya. Manfaatnya adalah memastikan semua informasi karyawan tersimpan dalam satu platform atau web yang terorganisir sehingga memudahkan akses dan pengelolaan data secara efisien maupun efektif.
Nah, di sini kita bisa lihat ada data-datanya. Misalnya kita mau tambahkan dulu karyawan di sini. Jikalau Anda sudah mempunyai soft filenya berbentuk CSV file, bisa langsung diinputkan di sini, ataupun bisa menginputkan sendiri. Misalnya kita masukkan ID karyawan. Misalnya jenis kelaminnya perempuan, identitas KTP, jadi kita masuk ke identitasnya, pakai firma misalnya di Bandung, tanggal firma di Jakarta, sesuai dengan tanggal firma karyawan, statusnya, pilih simbol, agamanya yaitu Buddha, golongan darahnya, tapi dari pendidikan terakhirnya sampai disimpan. Kita lihat, tadi cari datanya dulu di sini. Nah, ini ada tadi karyawan yang berhasil kita tambahkan, yaitu Lalapo, datanya juga valid dan juga valid. Oke. Nah, kalau kalian juga sudah punya filenya yang ingin diimport, bisa langsung masukkan ke sini. Langsung kita masuk ke fitur yang kedua, yaitu ada kehadiran. Nah, kehadiran ini atau pelacakan kehadiran. Nah, di modul absensi memungkinkan pencatatan dan pelacakan kehadiran karyawan secara otomatis, baik dengan sistem ID ataupun sistem pencatatan digital. Manfaatnya adalah mempermudah manajemen dalam melacak kehadiran karyawan, menghitung jam kerjanya dari waktu masuk ke waktu keluar, dan menganalisis tingkat kehadirannya secara akurat. Misalnya di sini kita bisa menambahkan kehadirannya. Kita masuk ke jadwal kerja saja. Di sini ada Ahmad Sudirman pagi, malam, di Budi Santoso, di Lena Kartika, tampilan jadwal kerjanya, terus masuk ke inputan masukan jadwal. Misalnya Ahmad Sudirman pagi, masukkan. Nah, di minggu selanjutnya dia akan masuk ke siang ataupun malam. Oke. Setelah itu kita masuk ke fungsi yang ketiga, ada di pengajian. Di pengajiannya itu berbentuk data payroll. Nah, di modul ini kita memungkinkan kita membuat untuk si pengakses memungkinkan pencatatan dan pelacakan kehadiran karyawan secara otomatis berdasarkan total hadir, gaji per harinya, dan total gaji. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya Ahmad Sudirman mendapatkan total hadir selama sebulan yaitu 20 kali dan gaji per harinya Rp150.000. Sedangkan dia selama 20 hari jadi dapat dari dikali 20 kali 150.000 mendapatkan 3 juta. Gitu guys. Seperti itu kurang lebih. Yang keempat, kita masuk ke penilaian kinerja. Di sini evaluasi kinerja. Nah, di modul ini memungkinkan penilaian kinerja karyawan berdasarkan KPI-nya yang telah ditetapkan. Manajer dapat mencatat dan menilai performa karyawan secara periodik. Manfaatnya yaitu untuk mendorong evaluasi kinerja yang efektif, objektif, membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan para karyawan. Nah, misalnya sini kita bisa lihat indikator identitasnya, namanya Ahmad Sudirman, periodenya ini, skornya segini, skornya di atas 80 berarti baik.
dievaluasinya oleh AHR 01 Andi dan di skor 80 cukup. Dan di atas 85 di 90 yaitu ada isi aminah, dapat keterangan sangat cukup. Dan yang di kelima itu ada fungsi pelaporan sumber daya manusianya. Nah, modul laporan ini menghasilkan laporan otomatis terkait data karyawan, absensi, pengajian, dan penilaian kinerja. Laporan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan manajemen. Manfaatnya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi SDM kepada manajemen sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbasis data. Misalnya di sini kita ingin melihat laporan gajiannya. Di sini kita bisa lihat di payroll, ada tampilan ringkasan gaji per organisasi, per komponen pembayaran gaji. Masuk ke PPh 2126, ada referensi data pajak pegawai tetap, tipe potong pajak, dan sebagainya. Dan masuk ke BPJS, di sini ada laporan dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, untuk fungsi-fungsi dan pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Lutfi Ilyas. Terima kasih, Saudara Ale. Admin berperan sebagai pengelola utama pada sistem human resource ini. Admin sendiri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data karyawan, absensi, penggajian, dan modul lainnya dikelola dengan benar. Admin juga bertugas untuk memberikan akses sesuai dengan peran masing-masing pengguna untuk menjaga integritas sistem yang diberikan kepada manajer dan analis data sebagai adminnya. Kemudian fungsi utama yang dimiliki admin yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudara Ale adalah manajemen data karyawan untuk mengelola data karyawan, termasuk informasi pribadi, posisi pekerjaan, riwayat kerja, dan data eh, evaluasi kinerja dan datanya. Memastikan data karyawan tetap akurat dan terbaru. Kemudian untuk pengelolaan absensinya, memantau dan mencatat kehadiran karyawan, memeriksa dan mengelola permohonan antara cuti, izin, atau ketidakhadiran lainnya. Seperti itu. Kemudian ada tabel yang telah dijelaskan oleh Saudara Ale juga, ada penggajian, menyediakan data kehadiran dan penghitungan gaji berdasarkan absensi, memastikan akurasi dan perhitungan gaji dan pembayaran tepat waktu. Kemudian ada penilaian kinerja atau evaluasi kinerja, membantu mengelola penilaian kinerja karyawan berdasarkan KPI yang ditetapkan, menyimpan dan mengarsipkan data evaluasi untuk digunakan sebagai bentuk pengembangan terhadap karyawan itu sendiri. Eh, Kemudian pemeliharaan sistem sistem Haris ini sendiri dilakukan secara rutin agar data yang dimasukkan tetap terbaru atau faktual karena human resource data ini dibutuhkan untuk evaluasi kinerja karyawan yang sangat baru atau terbarui. Kemudian pemeliharaan sistem juga untuk mengidentifikasi masalah teknis yang ada dalam laporannya agar laporan yang diberikan kepada HRD maksimal dan tidak semrawut. Dan tanggung jawab utamanya oleh admin sendiri untuk menjaga keamanan data karyawan dengan memastikan bahwa hanya pengguna berizin saja yang bisa mengakses datanya, memberikan pelatihan atau panduan kepada admin yang ingin direkrut atau yang terbaru untuk menggantikan posisi admin yang telah keluar. Berkolaborasi antara dua tadi, manajer dan analis data sebagai adminnya, dan membantu memastikan sistem selalu responsif dan berjalan optimal. Eh, Dan admin sendiri adalah tulang punggung sistem Haris ini, maka dikarenakan oleh itu, admin itu sendiri memastikan semua modul yang tersedia berfungsi sesuai kebutuhan organisasi industri mikro itu sendiri.
Paling segitu dari saya. Kembali ke Paisan. Un- Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait eh, jalannya fungsi-fungsi utama dalam aplikasi tersebut. Boleh ke login dulu, Alip. Nah, di login ini fungsi utamanya adalah melakukan pengamanan terhadap akses dari sistem, di mana sistem nantinya memastikan hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat masuk, dan hanya pengguna-pengguna dengan peran tertentu yang dapat melakukan login ke sistem dari Human Resource ini. Eh, Login sendiri bekerja adalah pengguna memasukkan username dan password ke dalam form login. Setelah itu, sistem akan melakukan memeriksa terhadap kredensial terhadap database melalui script yang menghubungkan antara eh, aplikasi atau website dengan database, yaitu db underscore koneksi .php jika di codingan ini. Jika valid, maka sistem akan membuat sesi pengguna masuk ke dalam beranda.php, di mana beranda.php merupakan halaman utama dari eh, aplikasi atau website ini. Jika tidak, sistem memberikan pesan kesalahan di halaman login, yaitu password salah atau kata sandi dan username tidak sesuai. Terus selanjutnya ke dashboard. Nah, dashboard ini menampilkan statistik-statistik yang dimana datanya tersebut didapat dari data yang ada seperti data karyawan, terus data usia karyawan, jenis kelamin, eh, statistik perkawinan, statistik pendidikan, lama kerja, kehadiran, hingga data gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan dan rata-rata gaji yang diberikan kepada karyawan per bulannya. Selanjutnya adalah manajemen data, di mana data karyawan, di mana pada menu ini fungsi utamanya adalah melakukan penambahan, pengubahan, serta penghapusan data karyawan tersebut. Langkah eh, Langkah prosesnya adalah untuk melihat data karyawan sendiri, eh, akses halaman di akses halamannya karyawan.php, di mana karyawan.php ini akan memberikan tabel yang didapat dari eh, database melalui query select, di mana query select itu merupakan eh, salah satu query yang digunakan pada database untuk mengakses data-data yang ada. Selanjutnya ada tambah karyawan baru, di mana di tambah karyawan baru ini ada tombol di mana nantinya eh, pihak HRD ataupun manajemen dapat melakukan penambahan data karyawan jika diperlukan, dan karyawan jika diperlukan untuk melakukan penambahan karyawan. Pengguna atau manajemen nantinya hanya melakukan mengisi form dengan data seperti nama, jabatan, dan ID karyawan, dan data-data lain yang dirasa perlu. Nah, setelah diisi semua formnya, maka pengguna akan mengklik tombol simpan. Nantinya tombol simpan ini akan melakukan penyimpanan data ke dalam database melalui query insert, karena query insert di database adalah query untuk memasukkan data. Selanjutnya ada edit karyawan, di mana karyawan tersebut akan diedit datanya sesuai dengan kemauan ataupun sesuai dengan kebutuhan yang ada di manajemen tersebut. Selanjutnya ada presensi karyawan atau absensi, di mana menu ini nantinya akan melakukan pencatatan terhadap kehadiran karyawan dengan waktu masuk ataupun waktu keluar, serta status dari kehadirannya, apakah hadir, terlambat, sakit, ataupun izin. Eh, Langkah pengerjaannya atau langkah alurnya adalah karyawan melakukan pencatatan presensi
melalui aplikasi yang ada di yang karyawan pegang ataupun melalui fingerprint yang disediakan oleh pihak manajemen yang nantinya data hasil input melalui device ataupun alat yang ada nantinya akan masuk ke dalam database dan tersimpan waktu melakukan pemrosesan. Waktu pemrosesan, pemrosesan itu terdiri dari dua waktu masuk dan waktu keluar. Waktu masuk ketika karyawan datang, sistem akan mencatat waktu masuk atau data melalui perangkat fingerprint. Data akan disimpan ke dalam database menggunakan query insert juga. Terus nanti ada waktu keluar, di mana waktu keluar ini pada saat karyawan pulang atau meninggalkan eh, workshop dari industri mikro tersebut. Sistem akan melakukan pembaharuan terhadap data yang tadi pagi itu sudah diinput oleh karyawan. Nantinya sistem akan memperbaharui di kolom waktu keluar. Yang selanjutnya adalah pengelolaan jadwal kerja, di mana jadwal kerja ini adalah difungsikan untuk membuat dan mengelola jadwal kerja karyawan agar terstruktur dan rapih. Langkah kerjanya adalah ini ada tombol karyawan baru di mana tombol tambah jadwal baru di mana tombol ini berfungsi untuk fungsi eh, menambahkan data karyawan yang diatur sesuai dengan waktu shiftnya. Nah, nanti manajemen akan mengisikan nama dan shiftnya apa, apakah pagi, siang, atau malam, dan nanti manajemen menyimpan. Setelah itu data akan disimpan ke dalam database melalui query insert. Terus ada lihat jadwal. Lihat jadwal adalah tabel yang dimana semua data karyawan yang berisi jadwal kerja karyawan akan tertampil. Terus yang ketiga ada payroll. Payroll ini adalah penggajian di mana payroll sendiri melakukan pencatatan serta penghitungan gaji karyawan dengan menggunakan rumus. Misalnya Ahmad Sudiman yaitu setelah hadirnya 20 gaji per harinya adalah 150.000, maka sistem akan otomatis melakukan akumulasi ataupun penjumlahan dari 150.000 dikali 20 hari kerja. Jadi 3 juta. Sistem akan secara otomatis melakukan penjumlahan. Langkah kerjanya yaitu sistem menghitung gaji berdasarkan data kehadiran dan melakukan penghitungan logika menggunakan penjumlahan. Terus yang keempat ada evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja ini melakukan evaluasi ataupun penilaian guna memastikan karyawan bekerja dengan baik. Evaluasi kinerja ini mengambil data presensi, dan performa dari database yang nantinya akan disesuaikan dengan KPI yang ada dan menghasilkan skor. Evaluasi menu evaluasi kinerja ini memudahkan analis ataupun manajemen dalam melakukan pelaporan ataupun melakukan evaluasi terhadap karyawan itu sendiri, yang nantinya mungkin akan dilakukan promosi ataupun perencanaan pelatihan untuk tahap selanjutnya. Terus ada laporan. Menu laporan yaitu menghasilkan laporan terkait presensi gaji dan hal-hal yang dirasa dapat dilakukan pelaporan. Terus yang terakhir adalah menu logout, di mana menu logout ini atau keluar eh, merupakan fungsi dari untuk mengakhiri sesi pengguna untuk menjaga keamanan, karena kita tidak tahu bahwa mungkin ada saja orang-orang yang dapat melakukan pengubahan data jika
eh, sistem tidak memiliki keluar ataupun sistem tidak memiliki login nantinya. Dalam keluar ini, pengguna melakukan klik pada tombol keluar, menu keluar, maka sistem akan melakukan penghapusan sesi yang aktif ataupun mengarahkan kembali ke halaman login. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mungkin dicukupkan saja. Terima kasih.